Salam, selamat pagi Jemaat sekalian. Kami akan membacakan warta Jemaat Minggu tanggal 10 Januari 2021. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKI Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga Jemaat yang belum mendaftarkan diri, mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 12 WIB. Kebaktian Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 18 WIB sesuai dengan berita Jemaat tidak ada perubahan. Liturgi Bahasa Indonesia virtual, pemimpin kebaktian Pendeta Walter Supa Emrip. Kebaktian Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita Jemaat tidak ada perubahan. Liturgi perayaan hari teknik GKI pemimpin kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Majelis GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga Jemaat dalam minggu ini dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga Jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan agar dapat menghubungi petugas yang tertera di dalam berita Jemaat ini. Akan dilaksanakan sidik hari ini Minggu tanggal 10 Januari 2021 atas nama Rai Kenkote. Bagi warga Jemaat yang belum masuk WA Group GKI Batang Pembelum agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pembelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh Jemaat GKI Batang Pembelum yang persembahan syukur dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 WIB atau melalui rekening Gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh warga Jemaat Batang Pembelum agar bisa mengembalikan checklist pembaca Alkitab Gereja Kalimantan Evangelis selama setahun yang telah dibagikan pada bulan Juni 2020 kepada seluruh Jemaat Batang Pembelum. Atas nama perhatiannya kerjasama diucapkan terima kasih. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Demikian berita Jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga Jemaat GKI Batang Pembelum dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini
kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimotivasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Pada hari Minggu 10 Januari 2021, kita dilayani oleh Pendeta Walter Supa MDiq. Untuk memulai ibadah kita siapkan diri kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa pengampunan dan doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami dan sidang jemaat-Mu datang ke gedung gereja ini untuk kami melaksanakan
ibadah pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku dosa dan kesalahan kami, baik melalui akal pikiran, ucapan dan tingkah laku kami, maupun sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa atas umat manusia di dunia ini. Sekali lagi Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami selalu mengucap syukur kepadamu atas kesehatan, kekuatan, napas kehidupan, rezeki, berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dari mara bahaya setan iblis yang mau mengganggu kami beribadah pada pagi hari ini. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 hingga yang 11. Dengan perikop kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digunulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sambut pembacaan Alkitab tadi, jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat nomor dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait 1 dan bait yang kedua. Hatiku ya Yesus,
jemaat yang terkasih, sampailah kita kepada pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Walter Supa, MDiv. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami petugas dan beberapa jemaat yang ikut sebagian atau sedikit di gereja ini dan yang beribadah di rumah, kami semua menyerahkan diri kami, hati kami, agar Tuhan bersabda dalam hati kami. Kami siap mendengarkannya, karena kami tahu firman Tuhan itu mengajarkan ajaran yang baik, bisa memperbaiki tingkah laku kami, perbuatan kami yang tidak baik, bahkan mampu menyelamatkan kami dari kebinasaan. Oleh sebab itu kami sangat rajin, sangat menyukai firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami yang beribadah di rumah, bahkan kami yang bertugas di gereja ini. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai almanak gereja kita hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 yang demikian bunyinya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang beribadah di rumah, dan hari ini kita bisa melayani salah satu anak muda kita yang mau angkat CD atau mengaku kepercayaannya sendiri dan diantar oleh orang tuanya. Kita bisa menerima yang kalau sedikit di gereja ini bisa kita layani. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita utama dari sorga ialah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Sama kalau di siaran televisi, siaran berita biasanya ada berita utama. Nah, demikian juga saat ini saya katakan berita utama dari surga ialah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan ini berita pertama dan mendahului lagi sebelum kedatangan Yesus sebagai utusan yang mendahului kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Berita utamanya ialah bertobatlah. Kenapa kita bertobat? Ya karena kita udah jatuh dalam dosa. Definisi bertobat saya pikir sudah menguasailah. Bertobat artinya kita berhenti. Pertama menurut saya bertobat tidak menyembah Allah,
yang selama ini kita tidak menyembah Allah, kita menjadi menyembah Allah. Menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menyembah Allah yang sudah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus, menyembah Allah yang sudah tetap menyertai kita walaupun Yesus sudah naik ke surga, ada Roh Kudusnya. Kita tetap harus percaya dan menyembah. Tidak lagi menyembah berhala. Itulah pertobatan. Bertobat artinya kita berhenti dari berbuat jahat, berpikir jahat, berkata-kata yang tidak baik, berbohong, menipu orang lain. Itulah pertobatan ke arah yang baik. Dan berita ini disampaikan. Jadi berita utama ini tidak hanya disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, malah sebelumnya oleh para nabi. Yesaya pasal 4 ayat 4. Kita harus meratakan bukit dan gunung. Ratakan bukit dan gunung, itu Yesaya pasal 4 ayat 4. Artinya hal-hal yang tidak baik, kejahatan, perilaku yang tidak baik, bagaikan bukit dan gunung, lembah juga harus ditutup, dan dikatakan tanah yang berlekuk harus rata. Artinya sikap kita yang benar, jujur, tulus, itulah yang harus kita kembangkan atau keluarkan dalam pribadi kita. Jadi berita tentang bertobat ini berita utama dari surga ke dunia ini dan khusus kepada umat manusia. Tidak hanya disampaikan oleh Nabi dan Yohanes Pembaptis, tetapi oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri dalam Markus pasal 1 ayat 15, setelah dia dibaptis, sama juga pokok berita utama yang disampaikan oleh Yesus, yaitu bertobat. Ayat 15 dia katakan, lanjutan dari ayat yang tadi, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap dan datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sama beritanya ya, walaupun sedikit ada tambahan-tambahan. Pokok utamanya adalah bertobat. Para rasul juga sama. Setelah Yesus naik ke surga, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 juga mengatakan agar kita bertobat. Sama, memulai pekerjaan, tugas atau berita utama dari surga. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 mengatakan bahwa kita harus bertobat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus, dan seterusnya. Jadi bertobat juga. Dan dilanjut sebenarnya tadi saya katakan, dan dibaptis atau percaya kepada Injil. Dan gereja-gereja juga sama. Hampir semua napas ibadah, hampir semua rangkaian dari khotbah, rangkaian dari doa, kemauan kita datang ke menyembah Tuhan karena kita mau bertobat sebenarnya, mau memohon pengasihan dan pengampunan. Dan itu menjadi persoalannya ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa harus bertobat dan dibaptis? Kenapa harus kita bertobat dan dibaptis? Ya karena dosa ya, karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan menerima pengampunan dan tidak akan bisa dibaharui. Dan itu menjadi syarat untuk bisa masuk surga, syarat untuk bisa datang ke surga.
Dan kalau tidak bertobat kita akan menjadi korban kebinasaan dan penganiayaan dan penderitaan, dan singkat kata adalah neraka. Itu akibatnya apabila tidak bertobat. Dan kalau mau selamat, mau masuk surga, mau banyak orang yang datang dari Yudea dan penduduk Yerusalem. Mereka datang menerima berita utama tadi, menyambut berita utama. Mereka mengaku dosa mereka, mereka bertobat dan bersedia untuk dibaptis. Karena mereka menyadari bahwa dosa itu berbahaya dan berdampak panjang. Oleh sebab itu mereka perlu bertobat dan bersedia untuk dibaptis. Karena itu juga menjadi syarat, tadi saya katakan syarat agar kita boleh menerima pengampunan dosa, syarat agar kita boleh lahir kembali, sebagaimana Yohanes pasal 3 ayat 3, Nikodemus bertanya, bagaimana saya bisa masuk surga? Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali atau dibaptis dengan air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai syarat untuk kita diterima jadi anak Allah. Jadi kalau kita mau menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga, maka kita harus bertobat dan bersedia untuk dibaptis. Sebagaimana Yesus Kristus juga, walaupun dia adalah Allah itu sendiri yang telah jadi manusia, dia juga datang kepada Yohanes yang memberitakan berita utama, yaitu bertobatlah. Dan dia bersedia dibaptis. Dan kita lihat, sejak Yesus dibaptis, apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Ada keajaiban yang luar biasa. Dikatakan oleh penulis Markus, langit terkoyak, langit berubah. Atau penulis Matius pasal 3 ayat 16, langit terbuka. Sejak Yesus keluar dari air Sungai Yordan saat dibaptis, peristiwa yang terjadi yang pertama ialah langit terkoyak. Kalau kita lihat definisi terkoyak, bahasa kita tuh dirubek, tapi sebenarnya terbuka yang lebih baik ya. Karena ada Matius 3 ayat 16 mengatakan terbuka. Artinya langit ini tertutup untuk keselamatan kita ke surga kalau kita belum dibaptis. Tapi kalau kita sudah dibaptis, langit akan terbuka. Tidak terkunci lagi pintu surga apabila kita sudah dibaptis. Dan yang kedua, ada roh seperti merpati yang melingkapi kepala Yesus. Bahkan dalam gambar dikatakan bahunya juga ada macam-macam versi ya. Jelas ada roh lah. Saat orang dibaptis itu ada roh yang turun atas seseorang. Kalau saat ini untuk Yesus ya, disimbolkan dengan merpati. Namanya roh kita nggak lihat, jadi kita yakin setiap orang yang dibaptis ada roh yang turun kepada dirinya. Ya, kita terima kasih untuk listrik bisa hidup kembali. Mohon maaf kepada jemaat tadi mungkin terputus, tapi saya nggak akan ngulang yang tadi.
Saya lanjutkan saja. Baptisan adalah syarat juga, atau bertobat adalah syarat untuk kita, dan dibaptis adalah syarat untuk diterima sebagai anak Allah. Sebagaimana Yesus Kristus juga yang sudah jadi manusia, dia juga mematuhi berita ini atau perintah ini, dibaptis walaupun dia tidak perlu bertobat. Tapi bagian dari baptisan juga sebenarnya tanda kita ingin menyucikan dosa dan kesalahan kita, walaupun bukan dosa Yesus, dosa manusia yang ada pada diri Yesus yang menjadi korban. Saya katakan Yesus adalah murni Allah, murni manusia kecuali dosa. Tetapi Yesus korban dosa boleh. Dia lapar, dia menangis, bahkan dia disalibkan dan dibunuh, itu korban dosa namanya. Tapi dia rela menjadi korban demi menebus dosa manusia. Jadi dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia mau juga dibaptis ya. Dan peristiwa terakhir dari peristiwa saat Yesus dibaptis, ada pengakuan, ada suara dari langit atau dari surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus pun walaupun dia manusia, dia penuhi syarat dibaptis itu ya. Dan kalau orang sudah dibaptis, ada suara mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi syarat agar kita bisa menjadi anak Allah, agar kita menjadi ahli waris kerajaan surga lagi, agar kita kembali menjadi makhluk ciptaan yang paling mulia, dan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak akan dibinasakan lagi oleh dosa. Maka kita harus bertobat, mohon pengampunan, dan dibaptis. Bayangkan sukacitanya kita yang telah dibaptis, sudah bertobat, yang mohon pengampunan, kita dijadikan anak Allah dan Tuhan berkenan kepada kita. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan baptisan selam atau baptisan percik atau simbol air sudah bisa memberi jaminan yang luar biasa. Kita dijadikan anak Allah. Tapi nanti kalian lagi akan dibaptis dengan roh. Secara ruh. Dan dikatakan dalam Lukas pasal 3 ayat 16, bukan hanya dengan roh. Kalau Yesus nanti membaptis kalian, dia akan membaptis kalian dengan api dan roh. Boleh baca Lukas pasal 3 ayat 16. Jadi lebih hebat lagi. Namun pertanyaannya kapan? Kapan saya dibaptis dengan api dan roh? Tapi kalau di Alkitab jelas. Kalau mau lihat bahwa Allah membaptis orang dengan api dan roh, boleh baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Baca saja ya. Saat turunnya Roh Kudus, ada nyala api bagaikan lidah berada di atas para muridnya. Dan Roh Kudus turun dikatakan. Atau peristiwa turunnya Roh Kudus saat itulah. Bahkan ada saya lihat teman saya tadi di WA, salah satu bentuk baptisan roh penjahat yang di sebelah kanan Yesus hanya dengan doa singkat, ingat aku Yesus kalau kamu sudah di sorga. Yesus katakan hari ini juga kamu ikut saya di sorga.
Tidak sempat dibaptis pakai selam dan percik segala. Hanya percaya, hanya mengagumi Yesus pun ada peluang keselamatan. Sementara yang sebelah kiri mengejek Yesus. Tidak ada pengampunan. Jadi itu bukti bahwa kita bisa ada menerima baptisan api dan roh. Kalau kita sudah percaya, sudah menyembah Tuhan, bukankah gerakan api yang luar biasa? Tidak mudah ke gereja, tidak mudah sembahyang, tidak mudah membaca Alkitab. Kalau tidak ada dorongan yang kuat, tenaga yang kuat, melawan kebiasaan yang tidak baik itu tidak mudah. Kalau tidak ada kekuatan yang luar biasa. Hanya kekuatan api, penggerak segala kekuatan yang ada yang luar biasa itu adalah api. Listrik ini api, atau daya tahan panas, bagian dari api. Jadi itu api Roh Kudus luar biasa. Nggak mungkin kita bisa membuka Alkitab, percaya Yesus, berdoa dalam nama Yesus kalau tidak ada api Roh Kudusnya. Itu keyakinan kita dan yakin kita sudah dibaptis secara api dan Roh Kudus. Tidak hanya baptisan secara selam atau percik, tapi kita sudah memiliki baptisan juga secara api. Tapi diragukan juga kalau memang sudah baptisan, sudah Kristen, nggak pernah ke gereja, pernah nyanyi, nggak pernah berdoa, kelakuannya tidak seperti ajaran Kristus. Orang itu memang nggak pernah dibaptis juga, saya pikir ya. Belum menerima baptisan api dan Roh Kudus. Nah, hari ini kita bersyukur Rai Ken Hote menyadari kepercayaannya ikut-ikutan selama ini. Karena dibaptis waktu kecil oleh ayah ibu dan 2 orang saksi yang mengantar anak Rai dulu waktu kecil. Tapi dia sadar itu kepercayaan orang tua. Tapi hari ini dia mau kepercayaannya sendiri. Dia katakan nanti aku percaya. Bukan menurut papa mama saya. Tapi aku yang percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Anak dan Roh Kudus. Dan gereja yang kudus. Nah itu artinya kita ada api Ruh yang membaptis kita. Dalam hati kita, dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita sudah bertobat, sudah dibaptis secara air, apalagi sudah dibaptis secara roh dan api, hendaklah kita tidak lagi mengulangi kebiasaan buruk, perbuatan yang tidak baik, perkataan yang kasar, apalagi sampai sumpah serapah. Hilangkan, lupakan atau apalagi kelakuan dosa. Masa orang yang sudah bersih dan sudah disucikan mau lagi dikotorin? Kesal kita ya, baru mandi kok dikotorin. Kita marah, apalagi rapi sudah pakaian. Kesal. Nggak ada yang mau ya. Ya kalau oleh bekerja karena tujuan untuk mencari yang baiknya. Tapi kita nggak akan sanggup berada di yang kotor, yang gatal, tetap mau membersih diri ya. Terpaksa sajalah kalau kita harus bekerja dengan keringat, memang harus gitu ya. Tapi bukan pekerjaan yang tidak baik. Nggak ada sebenarnya. Kalau kita merasa diri kita udah baik, sudah enak, sudah bahagia, masa menyulitkan diri lagi? Masa orang yang sudah ditebus dari penjara dosa ya. Kita ini sebenarnya walaupun tidak di penjara, kita ini banyak memenjara diri kita, memenjara perasaan kita. Kita melakukan kesalahan, tidak usah orang menghukum kita. Lihat Adam dan Hawa. Belum ada polisi waktu itu. Sejak melanggar sudah merasa bersalah, menghukum diri, merasa malu, sembunyi. Coba melakukan dosa itu. Nggak usah orang tahu. Diri sendiri udah menghukum diri sendiri.
Jadi kita adalah dipenjara oleh dosa. Masa mau masuk penjara lagi gitu ya? Masa orang yang sudah keluar dari kegelapan mau kembali kepada kegelapan? Pada meninggalkan kampung, pada mau pasang listrik semua, malu pakai tembok sendiri ya. Semua ingin terang. Masa mau kembali kegelapan? Tidak ada yang mau lagi. Minimal minta tetangga 1 bola ya. Masa orang yang sudah tahu ada lubang, ku melanggarnya lagi, mau terjumus lagi, pasti menghindar ya. Nah itulah pertobatan. Menurut Yakobus, pertobatan tidak hanya berhenti berbuat dosa ya. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 17, orang bertobat tapi tidak lagi melakukan yang baik, itu juga berdosa. Coba kita baca saja. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sudah Kristen, tapi pikirannya, perasaannya, tingkah lakunya bohong, kata-katanya tidak baik, tidak ke gereja lagi. Tahu yang baik, sudah selamat, itu lebih parah. Yesus katakan tidak ada ampunan sebenarnya begitu ya. Lebih baik orang yang jahat tapi belum Kristen. Yesus katakan orang yang nombakin dirinya, ampuni dosanya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi sudah Kristen tapi dia menyakiti orang lain, sorry lah, kamu nih penipu, kamu nih culas gitu ya. Aku tahu sudah ajaran enggak kamu nurutin. Kalau manusia ya nggak sanggup lagi gitu ya. Nggak ada, susah diampuni orang terlalu bandel gitu ya. Jadi tidak cukup juga kita orang Kristen bertobat saja, berhenti bertobat, tapi tidak berbuat juga, tidak menyembah Tuhan juga. Ya tidak memang tidak dia melakukan kejahatan tapi tidak berbuat baik. Sama aja menurut Yakobus pasal 4 ayat 17 tadi. Berdosa juga. Jadi dituntut juga. Dan yang kedua, tuntutan bagi kita adalah lanjutkan berita utama ini. Tugas kita, lanjutkan, bertobatlah. Banyak yang belum bertobat. Ini menjadi tugas kita. Yang sudah bertobat, yang sudah menerima anugerah, yang sudah menerima pengampunan, yang sudah dibaptis dengan air dan dengan api dan Roh Kudus. Tugas kita lagi. Tugas kita sebagai Yohanes Pembaptis, tugas kita sebagai pengikut Yesus, penggemar Yesus, idola kita Yesus. Kalau kita sudah mengidola Yesus, kita pasti gayanya gaya orang yang kita idola. Ya minimal kalau sepak bola kita gaya rambutnya, gaya atau bajunya. Kalau kita sudah mengidola seseorang, bahkan niru-niru suaranya. Udah banyak saya lihat teman-teman suara aslinya khotbahnya gini, tapi ada teman khotbahnya yang dia idola ikuti suara itu. Padahal aslinya dia nggak gitu. Saking idolanya dengan seseorang. Nah, jadi kita idola kita Yesus ya ikutilah. Kita lanjutkan tugas berita utama dari surga dengan pertobatan dan mulai dari diri kita. Pertobatan terus, berita pertobatan masih ya, harus ada perubahan dari kita sekalian, selalu ada perubahan agar orang lain ikut berubah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon Tuhan memampukan kami menaruh firman Tuhan sebaik mungkin di hati kami, di pikiran dan perasaan kami supaya tidak hilang atau lupa, tapi akan selalu menjadi tenaga bagi diri kami firman Tuhan tadi, supaya kami bisa melanjutkan tugas untuk mengabarkan berita utama dari surga, yaitu bertobat.
Ya Bapa kami yang di surga, kami serahkan hidup kami minggu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memimpin hati dan pikiran kami, bahkan sampai kami mohon Tuhan mengatur langkah kami, bahkan mengatur ucapan kami, supaya kami sadar bahwa kami restan akan cobaan atau kuasa dosa. Ya Bapa, kami ingin juga hidup berkecukupan. Berikan kami, terutama kami mohon akal pikir, berikan kami hati gembira, hikmat dan kebijaksanaan. Kami yakin apabila Tuhan memberi kami sehat dan pintar, kekayaan Tuhan yang berlimpah ruah bisa kami kelola dengan baik. Bisa kami ambil, kami pakai, kami gunakan dan nikmati. Bapa kami mohon Tuhan datang memberikan belas kasihan atau pengobatan, perawatan, penghiburan pada janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, orang yang sakit, baik dirasuki oleh roh jahat, baik yang cacat, bahkan baik yang dipenjara. Kami mohon Tuhan sembuhkan, hibur, beri semangat, beri bantuan, datangkan belas kasihan dari orang yang punya merasa ada kelebihan, bersedia membagi. Dan orang yang merasa kesepian, ada orang yang memberikan firman Tuhan atau memberikan hiburan, memberikan nasihat, memberikan arahan, bahkan bersedia memberikan lapangan pekerjaan atau bantuan secara langsung kepada orang yang sangat membutuhkan pikiran dan material. Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan juga secara khusus untuk memberkati upaya pemerintah, upaya ahli-ahli kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan kami mohon Tuhan memberkati upaya sekarang ini pemberian vaksin. Kiranya vaksin tersebut memang yang baik, tidak akan bisa malah membuat hal yang penyakit lain, tapi betul-betul mampu memberikan pencegahan penyakit dari COVID-19 ini. Dan kami yakin ahli sudah menguji coba, namun kami tetap memohon Tuhan yang memberkatinya. Ya Allah Bapa, kami juga mohon Tuhan menghibur dan menguatkan, menyemangatkan, menenangkan, menyabarkan keluarga yang korban kecelakaan pesawat Sriwijaya yang menuju ke Pontianak, dari Jakarta ke Pontianak. Tuhan hibur mereka dan mampukan petugas untuk bisa mengangkat korban dan menemukan dan mengangkat dan bisa dilaksanakan, diserahkan kepada keluarga dan mereka bisa melaksanakan prosesi pemakaman dengan baik. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau memimpin gereja di seluruh dunia dan khususnya gereja kami GKE, agar gereja kami tetap mampu menjalankan tugas bersaksi, bersekutu dan melayani dengan berbagai cara. Dan kami bersyukur walaupun kami tidak bisa menggunakan gedung gereja, tapi Tuhan telah lebih dahulu menciptakan elektronik, menciptakan HP, Facebook, WA, sehingga kegiatan beribadah bisa disiarkan melalui HP, melalui televisi. Kami mohon Tuhan berkati terus alat kami ini. Dan kembali kami yakin pada saatnya nanti setelah vaksin atau obat yang manjur untuk bisa mencegah COVID, kami akan bisa melaksanakan ibadah lagi, persekutuan lagi. Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan memberkati pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami negara Republik Indonesia ini, Bapak Presiden dengan Wakil Presiden, mendapat hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin negara ini dengan adil, jujur, benar, dan semua aparat kepemerintahan mau melayani rakyatnya dengan baik dan mau mengelola uang rakyat sebaik mungkin. Tidak mereka mengkorupsinya, tetapi mereka betul-betul menyampaikannya untuk pembangunan dan untuk orang yang memang membutuhkan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
dengarkanlah seru doa umat-Mu yang berdoa di hari Minggu ini, dan hamba-Mu ini, yang kami lengkapi lagi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pengantar pelaksanaan angkat sidi. Pada Rai Ken Hote, silahkan maju ke depan. Kita dengarkan kata-kata penuntut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ini telah dibaptis sehingga ia sudah beroleh. Saudara ini sudah mengikuti pelajaran katekisasi dan dapat memahami Rapat Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia sehingga ia dapat kesempatan mempelajari firman. Saudara ini oleh karena usianya sudah cukup, pada tepatnya lah tanggung jawab atas diri saudara sendiri. Mari kita Bapak Ibu dan saksi dulu, dan kita yang ada di gereja ini, Rai dan Rai juga. Oh Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara ini sudah dibaptis dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap saudara ini sampai hari ini. Oleh kasih-Mu saja dia dapat mempelajari firman-Mu sehingga mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah agar saudara ini mengakui imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama hidupnya, sehingga dia dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Kita dengarkan ucapan pengakuan dan janji-janji kepada Tuhan, dan kita saksikan. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara di hadapan Tuhan Allah dan sidang jemaatnya ini. Saya mohon jemaat yang ada, rekan pendeta diakon bisa berdiri. Kita sekaligus mengikuti pengakuan ini dalam hati, namun diucapkan oleh saudara Rai Ken Hote sendiri. Kita bertanya kepada saudara Rai, kepada siapakah saudara percaya? Sebutkan pengakuan iman Kristen. Mike. Maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi yang baru saudara ucapkan, serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian jawablah. Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Ucapkanlah 10 hukum Tuhan dan kesimpulan Taurat Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hamba
bambunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus di dalam dan di luar jemaat? Kalau demikian jawablah. Hendaklah saudara berlutut di hadapan Allah dan memohon pengampunan dan berkat-Nya. Rai Ken Hote, karena saudara sudah mengaku dengan hati dan mulut saudara kepada Allah dan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru saudara, maka dia berfirman, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Terimalah berkat Tuhan. Tetap. Berdoa. Silakan doa. Berdoa. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Ya, saya langsung nasihatkan agar jangan lupa dengan janji kepada Tuhan. Kalau janji dengan manusia enggak masalah, kalau dengan Tuhan saya pikir berisiko berat ya. Jadi ini berjanji dengan Tuhan. Itu nasihat yang bisa saya langsung sampaikan. Selesai. Ya. Jemaat saya duduk. Sidang jemaat yang terkasih, kita sampailah kepada persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar. Berilah dan kamu akan diberi suatu tekaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta terima kasih atas berkat dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami selaku pendeta-pendeta diakon sidang jemaat-Mu akan mempersembahkan persembahan syukur kami agar kami menikmati kehidupan kami lebih baik daripada yang tahun-tahun yang lalu. Di tahun yang 2001 ini kami akan persembahkan persembahan syukur kami agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu lebih lanjut. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, bagi yang tersisa masih kepada kami, Tuhan berkati juga agar kami pergunakan untuk kelangsungan kehidupan kami hari lepas hari, untuk masa depan kami yang lebih gemilang lagi. Ya Tuhan, terima kasih doa dan ucapan syukur kami. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 365B ayat 1 sampai dan seterusnya. Persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan ambil hidupku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bulan Januari 2021 mengucapkan selamat kita telah beribadah dan juga kami ucapkan selamat untuk Rai Ken Bote yang telah mengucapkan pengakuan imannya dan menjadi anggota jemaat dewasa. Dan berkati kita semua. Selamat minggu.